Kapan sih lo nikah? Udah punya calon belum? Mungkin banyak dari lo semua pernah dengar pertanyaan ini, bahkan sampai ditanyain entah itu sama keluarga, teman, atau mungkin tetangga. Gue pribadi juga gitu. Ini juga adalah pertanyaan wajib saat lo ngumpul bareng keluarga ketika merayakan Lebaran atau saat merayakan Natal. Biasanya lo semua pada jawab apa sih kalau ditanyain begitu? Kalau gua sih cuma senyum-senyum doang, tapi memanas dalam hati. Kadang juga bingung mau jawab apa. Karena bagi gua menikah itu butuh pertimbangan yang panjang banget, dan secara saintifik pun emang gitu. Kita juga bakalan ribet kan kalau cari pasangan menikah tanpa pertimbangan apapun. Bahkan di Jawa pun ada istilah bibit, bebet, bobot untuk nentuin pasangan yang tepat. Karena apa? Karena banyak banget hal yang harus dipertimbangkan dan dicocokkan terlebih dahulu sebelum lo memilih pasangan yang tepat buat nikah. Terus gimana sih caranya biar tahu kalau pasangan kita adalah orang yang tepat dan hal-hal apa aja yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum menikah? Nah, karena itu lo harus simak video ini sampai selesai. Mungkin beberapa dari lo semua percaya kalau jodoh itu bakalan datang seiring berjalannya waktu. Bahwa waktu akan mempertemukan orang-orang dengan tujuan yang sama. Kalau jodoh itu nggak bakal kemana-mana. Tapi apakah benar? Yakin lo bakal nemuin orang yang tepat seiring berjalannya waktu? Kalau menurut gue pribadi sih, bisa iya dan bisa juga enggak. Tapi yang jelas bakal lebih bagus kalau lo udah nyiapin terlebih dahulu hal-hal penting yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Apa aja tuh? Nah, lo harus simak baik-baik. Yang pertama adalah komitmen. Lo siap nggak berkomitmen dengan satu orang dalam waktu yang sangat lama? Karena apa? Karena ketika lo nikah, lo bakal diharapkan bertahan lama sama pasangan lo. Kalau cuma beberapa bulan doang, ngapain lo nikah? Dan saat lo udah nikah nanti, banyak banget tantangan yang datang dalam kehidupan pernikahan lo. Hal ini bisa juga meliputi batasan toleransi terhadap apapun yang dinilai melanggar sebuah komitmen seperti berbohong, perselingkuhan, dan sebagainya. Karena itu, pikirkan secara matang mengenai kesiapan lo dalam berkomitmen sama satu orang tertentu ini. Karena kalau lo belum siap, mending pikir-pikir dulu deh untuk nikah. Yang kedua adalah kekurangan dan manajemen emosi pasangan lo. Nah, kalau ini sih tergantung pribadi lo masing-masing. Tapi ada baiknya sebelum nikah lo harus tahu terlebih dahulu kekurangan dan manajemen emosi dari pasangan lo nanti. Lo harus tahu apa kekurangan yang bisa lo toleransi dan nggak bisa lo toleransi dari pasangan lo. Misalnya, lo nggak mau punya pasangan yang perokok atau suka main judi online. Atau mungkin lo anti banget sama orang yang posesif dan dikit-dikit cemburu. Makanya lo harus tahu dari awal daripada nanti lo nyesel setelah nikah. Selain itu, lo juga harus tahu gimana sih cara pasangan lo mengelola emosi dalam arti kata manajemen emosinya. Apakah pasangan lo suka melakukan kekerasan fisik atau hal-hal negatif lainnya seperti kekerasan verbal gitu? Kalau misalnya lo ngerasa hubungan lo bakal menjurus ke arah itu, mending lo pikir-pikir lagi deh, karena nggak sedikit nanti yang terpaksa bertahan meski udah dipukulin atau disiksa secara fisik dan verbal sama pasangannya. Ini udah banyak banget kasusnya. Kalau lo udah terjerumus ke hubungan kayak gitu, penanganannya bakal susah banget. Jadi ya, gue ingetin lagi, mending lo cegah dari awal daripada menyesal nantinya. Yang ketiga adalah keadaan finansial dan tempat tinggal. Nah, ini nih penting banget buat lo ketahui. Sebelum lo nikah, coba lo komunikasikan terlebih dahulu gimana kondisi keuangan lo sekarang dan gimana pandangan keuangan lo untuk kedepannya. Apakah lo atau pasangan lo lagi punya tanggungan hutang atau kredit gitu, atau bahkan nanggung biaya hidup dan hutang keluarga. Lo juga harus tahu kebiasaan pasangan lo dalam membelanjakan uang. Seberapa boros pasangan lo, gimana caranya mengelola keuangan, apakah dia punya tabungan atau enggak. Lo harus tahu itu semua sebelum nikah. Selain itu, lo juga harus siap nih tentang tempat tinggal. Bukan berarti lo harus punya rumah sendiri. Setidaknya lo tahu setelah nikah bakal ngapain, terus mau tinggal di mana. Misalnya, kalau lo punya rumah sendiri, lo harus gimana? Atau kalau lo tinggal sama mertua, lo harus gimana? Dan sebagainya. Itu harus lo pikirin. Seandainya kalau lo tinggal sama mertua, lo perlu siap-siap menangani hal-hal yang sekiranya dapat mempengaruhi rumah tangga lo. Misalnya, campur tangan mertua ke dalam urusan rumah tangga lo. Itu lo harus tahu penanganannya gimana. Yang keempat adalah pekerjaan rumah tangga. Gimana nih nanti lo sama pasangan lo ngebagi pekerjaan rumah tangga kayak ngurus anak, masak, nyuci, dan lain sebagainya. Apa yang jadi tanggung jawab lo dan apa yang jadi tanggung jawab pasangan lo? Karena gini, kehidupan rumah tangga adalah milik kalian berdua. Jadi semua tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan juga harus dibagi sebaik mungkin atau sama rata. Ini sudah harus didiskusiin dan disepakati sebelum lo sama pasangan lo nikah.
Nah, yang kelima adalah penerimaan kedua keluarga. Ini terutama menyangkut agama, ras, adat istiadat, dan nilai yang dianut masing-masing keluarga. Ini umum banget terjadi di Indonesia, karena kita punya banyak keberagaman, dan kondisi keluarga-keluarga di kita itu cukup beragam dengan adat istiadat masing-masing, yang mungkin di beberapa daerah masih sangat kental. Ini harus lo pikirin dan lo siapin sebelum lo memutuskan untuk melamar pasangan lo. Karena nggak enak banget kalau lo udah niat buat serius, tapi malah gagal akibat masalah keluarga, agama, dan adat istiadat. Nah, itu aja. Itu 5 hal yang penting banget yang perlu lo persiapkan terlebih dahulu sebelum menikah. Sebenarnya masih banyak hal yang lain seperti tujuan masa depan, peluang memiliki anak atau enggak, masa lalu dari lo atau pasangan lo, dan masih banyak lagi. Tapi gue cukup bahas 5 hal itu aja karena kalau gue bahas semuanya bakalan panjang banget. Mungkin nanti gue bakal bahas ini tersendiri di video yang lain. Akhir kata gue mau bilang kalau sebenarnya nggak ada kehidupan pernikahan yang sempurna, tapi gue harap dengan video ini lo bisa ngebuat kehidupan pernikahan lo setidaknya lebih baik dan lebih bahagia dari yang lo ekspektasikan. Dan seperti biasa, sekian video dari gue. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar lo nggak ketinggalan video-video keren penuh tanya selanjutnya. Gue pamit undur diri, sekian dan terima kasih.